Halo, welcome back guys. Kita jumpa lagi ya setelah sekian lama kami libur istirahat. Nah, sekarang kita balik lagi. Kali ini kita akan bahas tanaman semangka kami. Dan seperti biasa kita akan bahas dari awal tanam sampai nanti tanaman semangka kita ini tuh panen. Nah, bibit yang kita pakai itu dari cap kapal terbang merek klasik. Ini semangka non biji ya guys. Kemudian kita akan tanam juga satu lagi dari cap kapal terbang. Ini tuh semangka inul merek Redin. Nah, kedua benih semangka ini tuh nantinya kita tanam di lahan yang sama dengan cara selang-seling guys. Jadi kita tanam semangka inul satu baris, kemudian baris berikutnya kita tanam semangka non biji. Dan untuk proses penanaman semangka kami ini tuh kita tidak melalui proses penyemaian guys. Jadi biji yang tadi itu langsung kita tanam di lubang tanam yang sudah kita siapkan dari tadi pagi. Jadi baris pertama kita tanam semangka non biji, baris berikutnya kita tanam semangka inul. Jadi selang-seling ya. Jadi untuk penanaman semangka kita ini kita pakai cara yang paling tradisional, bahkan kita tidak melakukan proses penyemaian, tidak melakukan proses olah lahan juga. Dan ini adalah lahan bekas cabai kaliber kita dulu, luasnya itu kira-kira 20 kali 20 atau sekitar 400 meter persegi. Jadi di lahan kami ini tuh muat sekitar 10 baris. Dan masing-masing lubang tanam itu kita isi 2 biji semangka guys ya, dengan jarak 1 kali 2 meter. Jadi untuk keseluruhan itu sekitar 200 biji ya. Dan untuk lahan cabai kita ini kita tidak melakukan pengolahan lahan dan juga penambahan pupuk dasar guys. Jadi kita cuma bersihkan seadanya seperti ini. Hanya saja setelah biji semangka kita tanam itu kita atasnya kita tutup dengan plastik bekas minum seperti ini, agar terhindar dari semut dan juga serangga pemakan biji lainnya. Nah, ini setelah 5 hari berlalu, plastik atas yang bekas minuman tadi itu kita buka karena benih semangka kita itu sudah sprout ya, sudah mulai mengeluarkan daun. Nah, setelah plastik penutupnya itu kita buka, jangan lupa bibit tanaman semangka kita itu kita tabur dengan insektisida furadan ya guys, yang warna ungu itu gunanya untuk mencegah hama belalang dan juga oteng-oteng ya guys, karena tanaman semangka yang masih muda seperti ini tuh sangat disenangi oleh serangga tersebut. Jadi teman-teman hati-hati. Kemudian kita lanjut melakukan pemberian pupuk yang pertama. Jadi karena usia tanaman semangka kita ini tuh baru 5 hari, jadi masih sangat muda, kita pakai dulu pupuk yang sifatnya organik. Ini tuh kita pakai asam amino ambition dan dosisnya itu sekitar 20 ml untuk satu tangki, dan kita kocor langsung di tanaman kita seperti ini. Nah, sekarang usia tanaman semangka kita sudah 10 hari setelah tanam benih ya guys. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi melakukan pemberian pupuk yang kedua. Kali ini kita pakai pupuk NPK Paktani atau pupuk kimia. Dosisnya ini sekitar 10 sendok untuk satu tangki 16 liter. Pengaplikasiannya nanti kita kocor juga di sekitar akar tanaman semangka kita. Jadi untuk pemberian pupuk semangka kami ini tuh kita lakukan setiap 5 hari sekali, karena ternyata tanaman semangka itu sangat membutuhkan nutrisi yang banyak. Nah, sekarang kita lanjut lagi guys. Usia semangka kita sudah 15 HST setelah tanam benih ya. Jadi karena kita melakukan pemupukan itu setiap 5 hari sekali, hari ini kita lanjut lagi melakukan pemberian pupuk susulan yang ketiga ya. Dan masih sama, pupuk yang kita pakai itu masih NPK Paktani. Hanya saja kali ini dosisnya itu kita tambah. Kalau kemarin itu usia 10 hari kita pakai hanya sekitar 10 sendok untuk satu tangki. Kali ini kita pakai lebih banyak ya. Takarannya itu adalah 1 gelas aqua ya, seperti ini. Dan di usia 15 hari pertumbuhan tanaman semangka kita lumayan bagus ya, daunnya sudah mulai banyak dan lebar-lebar. Umur 16 hari guys, tanaman semangka kita pagi-pagi ini tuh banyak yang patah, dan setelah kita cek ternyata pelakunya itu si keong ini. Jadi teman-teman harus hati-hati ya, karena keong-keong ini tuh biasanya berkeliaran di malam hari. Jadi benar-benar harus rajin-rajin dicek ya, karena untuk tanaman semangka yang usianya masih muda seperti ini tuh hamanya banyak ya. Selain serangga pemakan daun juga ada keong-keong tadi. Dan juga harus rajin-rajin dibersihkan ya, rumput-rumput yang ada di sekitar tanaman semangka itu harus dibersihkan. Dan karena tanaman semangka kita ini tuh tidak pakai mulsa, jadi hampir setiap hari rumputnya itu kita cangkul ya, seperti ini.
Dan sekarang usia tanaman semangka kita sudah 20 hari setelah tanam benih. Hari ini kita akan kembali melakukan pemberian pupuk susulan yang keempat. Kali ini pemberian pupuknya itu kita tidak kocor lagi, kita akan coba lakukan pemberian pupuk dengan cara ditabur. Tapi sebelum ditabur, kita bikin dulu lubang atau kita tugal dulu sekitar 1 jengkal dari pangkal atau pohon tanaman semangka kita. Dan pupuk yang kita pakai untuk tabur ini itu bukan NPK Paktani lagi. Karena pupuk NPK Paktani harganya lumayan mahal ya. Kalau di sini itu sekitar 27.000 untuk 1 kilonya. Iya, kita pakai pupuk subsidi NPK Ponska guys. Tapi kalau teman-teman mampu pakai NPK Paktani itu sebenarnya lebih bagus ya. Hanya saja kami itu kurang mampu untuk beli pupuk yang harganya mahal. Jadi kita pakai pupuk NPK Ponska ini. Meskipun hasilnya itu tidak sebagus pupuk NPK Paktani. Dan cara aplikasiannya pun cukup ditabur ya di lubang yang sudah kita bikin tadi. Nah, sekarang usia semangka sudah 23 HST, namun sayang sekali dari kemarin sampai malam tadi itu hujan di sini tuh sangat lebat guys. Akhirnya pagi ini kita cek tanaman semangka kita banyak yang menggigil, mengkerut seperti ini, bahkan beberapa itu ada yang layu. Dan teman-teman bisa lihat ya, pasir-pasir yang ada di sini tuh menempel semuanya di daun dan di batang-batang semangka. Padahal baru 2 hari yang lalu itu kita melakukan pemupukan yang keempat ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat pasir-pasir itu menempel di daun di bagian bawah dan juga di tangkai-tangkainya. Ini tuh adalah kondisi yang lumayan bahaya karena bisa menyebabkan tanaman semangka kita itu benyek. Nah, salah satu cara atau usaha yang bisa kita lakukan kalau tanaman semangka kita itu habis terendam air hujan seperti ini adalah kita spray dengan fungisida, minimal fungisida yang berbahan aktif mangkosep untuk mencegah agar tanaman semangka yang habis terendam seperti ini tuh tidak terkena jamur atau daun dan batangnya itu tidak benyek. Jadi setiap kali tanaman semangka itu habis terendam atau habis hujan deras, usahakan untuk kita spray dengan fungisida seperti ini ya guys. Nah, sekarang tanaman semangka kita sudah di usia 27 HST dan hari ini kita akan kembali melakukan pemberian pupuk susulan yang kelima. Seharusnya pemberian pupuk susulan yang kelima itu kita lakukan di usia 25 HST 2 hari yang lalu ya. Cuman karena beberapa hari ini tuh hujan terus, jadi kita tunda sampai hari ini. Dan pupuk yang kita gunakan ini adalah kita campur ya antara pupuk Ponska dan juga NPK Paktani dengan perbandingan 2:1. Jadi kita pakai 2 takar untuk pupuk Ponskanya dan 1 takar untuk NPK Paktaninya. Jadi seharusnya kita itu memakai pupuk NPK Paktani saja guys ya, untuk memacu pertumbuhan tanaman semangka kita itu lebih cepat lagi. Karena kan kemarin pas hujan itu, pas terkena pasir ya, tanaman semangka kita sempat berhenti pertumbuhannya. Jadi kita pancing lagi pakai pupuk NPK Paktani. Hanya saja karena pupuk Paktaninya lumayan mahal ya, jadi kita campur dengan Ponska seperti ini. Jadi sampai hari ini dengan populasi 200 pohon kita sudah menghabiskan 1 kilo pupuk NPK Paktani. Kalau seandainya kita tidak oplos dengan pupuk Ponska ini, kemungkinan kita sudah menghabiskan sekitar 3 kilo untuk NPK Paktaninya guys. Jadi cara yang kita lakukan ini tuh sebenarnya untuk menghemat anggaran atau menghemat biaya guys ya, tidak disarankan untuk diikuti. Nah, oke, sampai di sini dulu video semangka kita part pertama ya. Kita akan lanjut lagi part selanjutnya di video yang akan datang. Dan di part selanjutnya kita akan bahas semuanya ya sampai tanaman semangka ini itu panen.